Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PT Liga alias I-League meluncurkan jadwal Super League 2025-2026. Ini berbeda dengan draft awal yang muncul seperti ini. Ini draft yang diluncurkan PT I-League sangatlah berbeda. Laga perdana aja ini yang di sini yang aslinya mempertemukan ada Borneo FC lawan Bayangkara FC di Samarinda. Dan inilah jadwal resmi BRC Super League 2025-2026 sampai pekan 34. Nah, kita akan coba bahas pertandingan yang ada di pekan 1 aja dulu ya, BRI Super League 2025-2026. Jumat 8 Agustus 2025 diawali dengan Borneo FC lawan Bayangkara FC jam setengah 4 sore di Segiri, Samarinda. Dilanjutkan Persebaya lawan PSIM jam 7 malam di GBT, dan juga PSM Makassar lawan Persijap Jepara jam 19 malam juga di Gelora BJ Habibie. Sabtu 9 Agustus 2025 dibuka oleh Persib lawan Semen Padang jam setengah 4 sore di GBLA. Dilanjutkan Dewa United lawan Malut United jam 7 malam di BIS, dan Madura United lawan Persis Solo jam 7 malam di GRP. Minggu 10 Agustus 2025 ada Bali United lawan Persik Kediri jam setengah 4 sore di IWD, dan Persija Jakarta lawan Persita Tangerang jam 7 malam di JIS. Senin 11 Agustus 2005 ada Arema lawan PSBS Biak jam setengah 4 sore di Kanjuruhan. Jadi di pekan pertama ini cuma ada satu super big match, yakni mempertemukan runner up musim lalu Dewa United lawan peringkat 3 Malut United. Sisanya sih ya laga biasa aja. Oke, kita akan coba bahas selanjutnya ini soal yang lagi rame, yakni para pemain abroad yang tiba-tiba rame main di Indonesia seperti Jordi Amat, Jens Raven, Rafael Strijk, dan yang terbaru siapa? Sandy Walsh yang merapat ke Dewa United. Mungkin kalau buat Sandy Walsh dan Jordi Amat sih nggak terlalu diributkan ya, sebab dua pemain ini memang usianya sudah senior, dan juga mungkin kalau di Eropa mungkin agak susah mencari klub. Tapi bagaimana dengan Jens Raven dan juga Rafael Strijk? Mereka ini masih muda ya, kenapa kok lebih memilih main di Liga Konoha? Yang berikut akan kami sampaikan ini cuma pendapat dan analisa kami aja loh ya. Soal benar atau enggaknya ya terserah kalian. Ini kan cuma pendapat dan analisa kami. Yang pertama, pendapat kami ini karena paspor Indonesia. Jadi usai mereka ini menjadi WNI, mereka kan seolah-olah ini dicuekin nih di klubnya, dianggap remeh lah ya. Apalagi untuk kompetisi-kompetisi kelas atasnya, kelas A-nya di Eropa tuh biasanya kan ada peraturan. Pemain-pemain dari negara yang rankingnya di bawah 100 memang agak susah main di liga utama mereka, kecuali memang punya kualitas dan skill yang mumpuni. Jadi istilah kasarnya mereka ini setelah jadi WNI agak susah gitu loh dapatkan klub atau jadi pilihan utama di Eropa atau dunia ya. Jadi ada mungkin ya, daripada main di luar susah dapat klub juga paling jadi cadangan abadi, ya udah mendingan main di Indonesia dan gajinya sama jadi pilihan utama gitu kan. Itu mungkin pendapat kami pertama loh ya. Pendapat kami kedua, ada pihak yang memang ingin mereka ini main di Indonesia. Alasannya mungkin buat meningkatkan popularitas Liga Indonesia dan menyelamatkan aset naturalisasi mereka. Ya masa sih udah dinaturalisasi sama mereka kok ditelantarkan alias nggak punya klub kan? Apa kata dunia? Malulah kita, kemarin sibuk-sibuk kita naturalisasi, sekarang lah yang kita naturalisasi kok nggak dapat klub? Pendapat kami yang ketiga adalah ada peran dari agen dan tentu saja uang. Nah, kita tahu lah ya, kualitas Jens Raven dan juga Rafael Strijk mungkin bisa dibilang hampir setara lah dengan pemain lokal, meskipun semalam Jens Raven menunjukkan kelasnya yaitu, tapi kan usianya U23 gitu kan. Dan mungkin kalau di klubnya masing-masing, ini para klub atau pelatih klub di luar itu mungkin lebih memilih pemain yang memiliki skill di atas dua pemain ini.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau memang kualitas dua pemain ini di bawah rata-rata pemain Eropa dan mungkin setara dengan pemain lokal Indonesia, kenapa dulu PSSI ambil dua pemain ini? Ya, kita sama-sama tahu lah, kemarin banyak rumor yang beredar adanya peran agen yang nawarin ke pihak federasi buat ngambil mereka dengan embel-embel mereka ini bagus, talenta muda dan lain-lain. Kan ujung-ujungnya apa? Si agen yang nawarin ke pihak federasi kan dapat duit. Dan agen yang dimaksud di sini tuh bukan agen si pemain lu ya, tapi ada agen-agen yang agen khusus lah buat nawarin pemain-pemain keturunan ke pihak federasi. Dan biasanya agen-agen yang nawarin itu kebanyakan sih orang PSSI juga sih. Nah, usai dinaturalisasi oleh Indonesia, popularitas mereka mungkin naik di Indonesia, tapi kan di luar agak susah. Nah, agen si pemainnya sendiri ini kan akhirnya apa? Kok susah amat ya nyari klub di luar negeri? Ya udahlah, daripada dia atau kliennya ini nggak punya klub dan juga nggak punya pemasukan dan ada tawaran dari klub Indonesia dengan gaji yang mungkin setara atau mungkin lebih besar dan bisa jadi pilihan utama, kenapa enggak? Akhirnya jual lah si pemainnya ke klub Indonesia. Itu prediksi kami yang ketiga loh ya. Prediksi kami yang keempat soal kenapa dua pemain ini main di Liga Indonesia, karena ya mungkin mentalitas atau mental ya. Ini juga mempengaruhi banget nih mindset dan mental yang kurang itu kalau bermain di luar negeri mungkin. Ya seperti itulah, daripada di luar negeri pemain-pemain ini nggak dapat klub dan susah bersaing jadi pilihan utama, ya udahlah ya, yang penting punya klub gitu kan. Padahal kan kalau mereka ini bermental baja, meskipun mereka ini tidak mendapatkan tempat utama di luar negeri dan diremehkan lah, tapi dengan mental baja ini mereka bersungguh-sungguh ingin meningkatkan kemampuannya dan bisa bersaing ya, kami pikir pasti akan dapatkan klub yang sesuai juga di luar negeri. Contoh nyata siapa ya? J.I. Jazz deh ya. J.I. Jazz ini sebelum jadi warga negara Indonesia, itu kan dia salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Venezia. Tapi setelah J.I. Jazz jadi WNI, otomatis gajinya diturunin loh, dipotong atau turun 60% dan juga pajaknya naik 40%. Tapi apakah J.I. Jazz ini menyerah? Kan faktanya J.I. Jazz nggak menyerah, mentalnya tetap kuat. Dia terus mengasah diri, mengasah kemampuannya hingga akhirnya saat ini J.I. Jazz pun jadi rebutan klub-klub lain di Eropa. Nah, yang kena batunya siapa? Yang kena batunya ya klub Venezia. Venezia itu udah menurunkan harga si J.I. Jazz seenak jidatnya. Terus juga ya mungkin gajinya dipotong sana sini. Dan ketika J.I. Jazz ini tampil bagus dan ditawar oleh klub-klub lain, otomatis klub lain nawarnya sesuai harga yang diturunkan oleh Venezia dong. Tapi Venezia nggak mau ngelepas, rugi dong masa saya ngelepas segitu ya. Salah dia sendiri, kenapa seenaknya nurunin harga orang, giliran dibeli sama orang dengan harga segitu, Venezianya nggak mau lepas, itu kan. Jadi itulah ya beberapa faktor atau mungkin beberapa analisa kami soal kenapa dua pemain muda ini tuh bermain di Liga Indonesia ya. Soal benar atau tidaknya kami nggak tahu. Tapi kalau soal kualitas atau tidaknya kita lihat nanti ya di Liga. Apakah dua pemain ini memang nggak bisa bersaing di luar negeri karena faktor skill atau mungkin ada faktor lain seperti uang dan lain-lain ya. Dari Persib Bandung, Persib memperkenalkan pemain asing ke-9-nya. Dia adalah Frans Putros, bek asal Irak yang musim lalu main di Port FC. Kalian masih ingat dong, Putros ini tuh sempat dirumorkan ke Persib, tapi kabarnya gagal negosiasinya ya, lantaran permasalahan gaji dan kontrak. Dan kami pun nggak tahu nih, apakah Putros ini gabung ke Persib karena negosiasi ulang atau apa. Tapi ya inilah, transfer sepak bola memang kayak gini nih, kadang-kadang pemain yang tadinya jadi pun bisa batal, pemain yang tadinya udah batal pun bisa gabung balik lagi. Itu karena itulah transfer sepak bola. Tapi ya udahlah ya, lupakan itu semua. Yang penting Persib dapat 9 pemain saat ini ya. Tapi yang jadi perhatian kami adalah Persib saat ini punya 3 back tower alias menara ya. Nah, apakah 3 pemain ini akan ditampilkan secara bersamaan dalam satu pertandingan atau yang satu dicadangkan? Siapa yang harus dicadangkan? Kalau prediksi kami, Hodak ini kan punya banyak strategi nih, kan bisa aja di pertandingan ini pakai 2 back nih, di pertandingan anu pakai 3 back, kan tergantung siapa lawannya. Tapi kalau di AFC kemungkinan ya, ini prediksi kami ya, Hodak akan tetap memasang 3 back secara bersamaan. Karena melihat lawan-lawan di AFC ini kan biasanya lebih tangguh dibanding Persib. Pertanyaan yang masuk ke kami adalah, terus Persib akan pakai berapa pemain asingnya bang? Nah ini yang kami pun belum tahu ya. Kalau tebakan awalnya, tebakan awal lu ya, dulu kami nambaknya itu Persib akan tetap pakai 11.
Tapi melihat gerak-gerik dan pernyataan Boyan Hodak kemarin yang cuma butuh 9 pemain asing, ya bisa aja Persib itu cuma pakai 9 asing doang ya. Meskipun buat kami ini agak nanggung sih kalau pakai 9. Kenapa nanggung? Karena gini loh, 8 pemain asing jadi starting end up nih, main secara bersamaan babak pertama. Cadangannya cuma 1 asing, kan nanggung banget. Kalau 11 kan ya masih mendingan lah ya kalau 11. 8 di lapangan, ada 3 tuh di bench cadangannya. Tapi yang nggak tahu juga kan, tergantung dari pihak manajemen Persib dan juga dari pihak Boyan Hodaknya ya. Ya meskipun nantinya kalau Persib pakai 9 pemain asing, ya Persib pasti akan dinyinyirin juga. Alah, bosnya ada di PT LIB katanya, terus juga yang menyetujui 11 pemain asing, lah Persibnya cuma pakai 9. Tenang aja. Kalau yang nyinyirin seperti itu anggota atau mungkin supporternya Persija, ya kalian bisa counter balik. Lah, bos kalian jadi direktur utama PT Liga tuh. Persija juga pakai 9 asing tuh. Nah, gitu aja. Ya, Persija dikabarkan cuma akan pakai 9 pemain asing aja lo ya. Ini info dari presidennya langsung, Muhammad Prapanca lo ya. Terus kita lagi menunggu mungkin bulan minggu ini sisa pemain kita akan datang. Berapa lagi, Pak? Mungkin 2 atau 3 loh. Jadi Persija cuma akan memaksimalkan para pemain akademi, atau istilah kasarnya Persija ini akan jualan dia kayak dulu-dulu tuh, jualan terus. Jadi pemain akademi dipromosikan, kalau bagus ada yang minat dijual, kan untung kan. Saat ini Persija baru punya 5 pemain asing ya, yakni Almeida, Matsumura, Eduardo, Souza, dan Silva. Nah, tinggal tersisa 4 lagi. Yang 1 Argentina, yang 2 Portugal, yang 1 Brazil. Nah, ini katanya kata si Prapanca lo ya. Nah, tebak-tebakannya gimana tuh? Yang dari Brazil siapa? Portugal siapa? Argentina siapa? Kalau rumor yang terbaru ini ya, yang pertama ada nama Gustavo Franca. Ini yang dirumorkan baru ke Persija. Ini bukan Gustavo Francanya Persib lo ya, tapi dia ini gelandang serang yang main di Londrina FC. Ini harganya nggak tertulis sih, cuman umurnya 27 tahun ya. Lalu yang dari Portugal yang pertama mungkin Ruben Pina ya. Ini striker asal Portugal, keturunan Tanjung Verde. 25 tahun, tingginya 184 cm, yang saat ini main di klub Chaves ya. Yang Argentina kami belum tahu nih siapa sosoknya. Cuman yang Portugal satu lagi kemungkinan dia adalah Rui Gomez ya. Itu cuma tebakan kami loh ya. Soal benar atau enggaknya ya kita lihat nanti aja. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin membantu channel ini, tapi bingung caranya. Tenang, teman-teman bisa bantu dengan cara seperti ini. Kami akan sangat mengapresiasi atensi dan perhatian teman-teman semua. Terima kasih.